Halo teman-teman, selamat datang di Update Indonesia. Melalui channel ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui lebih banyak hal-hal yang unik dan terbaru tentang Indonesia. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Next video. Di tengah memanasnya Laut Cina Selatan akibat ulah agresif Cina, TNI Angkatan Laut melalui Komando Armada 1 menggelar latihan gladi tugas tempur atau yang disingkat dengan Glagaspor tingkat 3 di kawasan perairan Laut Jawa, Selat Karimata, dan perairan Pulau Singkep, Kepulauan Riau. Latihan L3 terpadu Koarmada 1 ini dipimpin langsung oleh Panglima Komando Armada atau yang disingkat dengan Pangko Armada 1 Laksamana Muda TNI Ahmadi Heri Purwono, melibatkan 24 kapal perang dan 14 pesawat dan helikopter. Kepala Staf Angkatan Laut atau yang disingkat dengan Kasal, Laksamana TNI Yudo Margono meninjau Glagaspor tingkat 3 dari KRI Semarang 594 di perairan Dabu Singkep. Kasal menyaksikan langsung latihan Gun Exercise atau yang disingkat dengan GUNEX yang diikuti sebanyak 24 kapal atau unsur laut, yakni 2 perusak kawal rudal, 4 perusak kawal, 1 fast patrol boat, 6 kapal cepat rudal, 3 kapal patroli cepat, 2 landing platform dock, 2 angkut tank tipe Frost, 1 bantu cair minyak, 1 bantu tunda, dan 1 bantuan umum. Sedangkan unsur udara yang dikerahkan sebanyak 14 unsur, yaitu 2 heli Panther, 2 heli Bell, 1 BO, 2 Kasa, 5 Bonanza, 1 CN-235 dan 1 King Air. Sementara unsur marinir yang terlibat sebanyak 1 BTP Pasmar, 1 Jakarta, 5 BMP-3F, 5 LVT 7A1, 2 Kappa K61R, 5 BTR-50, 2 Meriam Howitzer 105, 1 tim Taifib, dan 23 Ranmor. Selain itu, juga dilakukan latihan menembakkan artileri dan roket yang dipraktikkan langsung oleh ABK KRI tersebut. Kegiatan Gun Exercise tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme dan kerjasama antar unsur serta kewaspadaan tinggi terhadap ancaman pada saat melaksanakan operasi di laut. Kasal menyampaikan bahwa latihan ini bertujuan untuk membina kekuatan tempur unsur sistem senjata armada terpadu yang terdiri dari 4 komponen, yakni KRI, pesawat udara, marinir, dan pangkalan. Latihan ini sekaligus mengukur kemampuan dari unsur-unsur yang terlibat dan akan selalu dievaluasi untuk kedepannya agar dapat lebih ditingkatkan menjadi lebih baik. Meskipun latihan dalam kondisi pandemi seperti ini, kemampuan para prajurit untuk berlatih tempur jangan sampai menurun. Yang tentunya di dalam latihan ini kita tetap menerapkan protokol kesehatan seperti apa yang dihimbau oleh pemerintah, ujar Kasal. Sebelumnya, Pangko Armada 1 Laksamana Muda TNI Ahmadi Heri Purwono mengatakan latihan melibatkan personel Komando Armada 1, Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil, Korps Marinir, dan Pusat Penerbangan Angkatan Laut Pus Penerbal. Materi latihan yang diberikan berupa manuver lapangan, yaitu proses pengambilan keputusan militer pada tingkat Kogasgab, materi peperangan anti udara, peperangan elektronika, peperangan anti kapal permukaan, peperangan anti kapal selam, peperangan rinjau, tahap embarkasi pada operasi amfibi, tahap latihan umum pada operasi amfibi, tahap gerakan menuju sasaran pada operasi amfibi, tahap gerakan serbuan pada operasi amfibi, dan tahap pengakhiran pada operasi amfibi. Pangko Armada 1 menyampaikan bahwa latihan ini merupakan latihan puncak dari Kotama yang melibatkan Koarmada 1, Korps Marinir, Kolin Lamil,
dan Puspenerbal. Pengamat militer Benny Sukadis menilai selain untuk meningkatkan profesionalitas prajurit, latihan yang digelar oleh Kormada 1 di wilayah yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan itu untuk mengirimkan pesan kepada negara lain agar menghormati aturan hukum internasional. Di tengah panasnya hubungan Amerika Serikat dan Cina, Benny dalam latihan itu, Indonesia mengisyaratkan agar negara-negara untuk patuh menghormati UNCLOS 1982 dan juga putusan Mahkamah Arbitrase Internasional terkait Laut Cina Selatan. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi kembali menegaskan sikap Indonesia menyikapi konflik di Laut Cina Selatan dalam konferensi pers virtual bersama media internasional. Ia menambahkan bahwa setiap negara berharap konflik dapat segera reda dan situasi kembali tenang. Menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 adalah kunci untuk membuat Laut Cina Selatan stabil dan laut damai. Posisi Indonesia di Laut Cina Selatan jelas dan konsisten. Sekali lagi, menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 adalah kunci dan harus ditegakkan oleh semua, ujar Retno Marsudi. Ia menambahkan bahwa posisi Indonesia terkait hak kedaulatan Indonesia atas zona ekonomi eksklusif juga sangat jelas dan konsisten. Posisi ini konsisten dengan UNCLOS 1982 dan didukung oleh sidang UNCLOS tahun 2016. Indonesia menggarisbawahi pentingnya bagi semua negara untuk berkontribusi dalam pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, dan menyerukan semua negara untuk menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut, tegas Retno. Dalam konflik Laut Cina Selatan, Indonesia dan Cina memang tidak memiliki konflik teritorial seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Namun, Indonesia dengan tegas menolak klaim Cina sebagai pengusaha Laut Cina Selatan, dengan klaim historis lain Des 9 yang sampai ke Laut Natuna Utara. Untuk mengusir kapal nelayan Cina yang mencuri ikan di Laut Natuna Utara, TNI mengerahkan kapal perang dan jet tempur. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami.